Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murni dari kelas PAI 4C akan mempresentasikan tentang kasus rendahnya kemampuan refleksi diri siswa dan penerapan relative learning. Langsung saja pada poin pertama tentang satu latar dan deskripsi kasus pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengevaluasi diri. Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan refleksi diri. Refleksi diri merupakan proses meninjau kembali pengalaman yang telah dilalui untuk memahami apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, serta cara memperbaiki diri pada masa mendatang. Namun, dalam praktiknya masih banyak siswa yang memiliki kemampuan refleksi diri yang rendah. Mereka seringkali hanya berfokus pada nilai akhir tanpa memahami proses belajar yang telah dijalani. Setelah menerima hasil tugas atau ujian, sebagian siswa tidak berusaha mencari tahu penyebab keberhasilan maupun kegagalan yang mereka alami. Akibatnya, kesalahan yang sama sering terulang dan perkembangan kemampuan belajar menjadi kurang optimal. Kasus ini banyak ditemukan di berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlakukan strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan refleksi diri secara berkelanjutan. Lalu, ada faktor-faktor penyebab terjadinya kasus rendahnya kemampuan refleksi diri siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru, siswa cenderung menjadi penerima informasi secara pasif. Mereka kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengevaluasi pengalaman belajar, maupun menilai pencapaian dirinya sendiri. Kurangnya pembiasaan refleksi, banyak guru lebih fokus pada penyampaian materi dan penilaian hasil belajar. Kegiatan refleksi seringkali tidak menjadi bagian dari proses pembelajaran sehingga tidak terbiasa melakukan evaluasi diri. Nah, lalu rendahnya kesadaran diri siswa sebagian siswa belum memahami pentingnya mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mereka menganggap belajar hanya kewajiban untuk memperoleh nilai, bukan sebagai proses pengembangan diri. Nah, lalu yang terakhir, ada lingkungan belajar yang kurang mendukung. Lingkungan sekolah maupun keluarga yang kurang memberikan ruang untuk diskusi dan evaluasi diri dapat menghambat perkembangan kemampuan refleksi siswa. Lalu ada fokus pada hasil daripada proses. Penilaian yang terlalu menekan nilai akhir membuat siswa memperhatikan hasil dibandingkan proses belajar yang mereka lakukan. Akibatnya, mereka jarang merenungkan pengalaman belajar yang telah dilalui. Lalu ada poin 3, dampak kasus terhadap proses pembelajaran. Rendahnya kemampuan refleksi diri memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas pembelajaran. Pertama, kesulitan mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Siswa tidak mampu mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan sehingga proses pengembangan diri menjadi kurang efektif. Nah, kedua, ada motivasi belajar. Menurun ketika mengalami kegagalan, siswa yang tidak terbiasa melakukan refleksi cenderung mudah menyerah karena tidak memahami penyebab kegagalan tersebut. Ketiga, kesalahan terus berulang. Tanpa refleksi, siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan sehingga kesalahan yang sama dapat terjadi kembali. Keempat, kurangnya kemampuan berpikir kritis.
Refleksi diri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Jika kemampuan refleksi rendah, siswa akan kesulitan menganalisis pengalaman dan mengambil pembelajaran dari situasi yang dihadapi. Poin selanjutnya, menurunnya kemandirian belajar siswa menjadi terlalu bergantung pada arahan guru dan kurang mampu mengatur strategi belajar sendiri. Lalu ada poin 4, analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan dalam kajian pendidikan modern. Siswa dipandang sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengolah pengalaman belajar yang dimiliki. Kemampuan refleksi diri juga berkaitan dengan konsep metakognisi, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri. Menurut teori metagenitif, siswa yang mampu melakukan refleksi akan lebih mudah merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya. Kasus rendah kemampuan refleksi diri menunjukkan bahwa proses pembelajaran sepenuhnya membantu siswa mengembangkan kemampuan metakognitif. Jika kondisi terus berlangsung, siswa akan mengalami kesulitan dalam menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar sendiri. Karena itu, diperlakukan strategi pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses evaluasi dan perenungan pengalaman belajar mereka. Lalu di poin kelima ada strategi pembelajaran yang dapat diterapkan. Reflective learning salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Ini adalah reflective learning atau pembelajaran reflektif. Strategi ini mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman belajar yang telah dilalui sehingga mereka dapat memahami apa yang sudah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Penerapan reflective learning dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu memberikan pengalaman belajar, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, menganalisis keberhasilan dan hambatan yang ditemukan, menarik kesimpulan, serta menyusun rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Guru dapat menerapkan strategi ini melalui jurnal refleksi, diskusi kelas, lembar evaluasi diri, atau pertanyaan reflektif di akhir pembelajaran. Dengan cara tersebut, siswa akan lebih aktif dalam memahami dan mengembangkan proses belajarnya sendiri. Lalu terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kemampuan refleksi diri merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Rendahnya kemampuan refleksi diri dapat menghambat perkembangan kemampuan yang berpikir kritis, kemandirian belajar, dan peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dapat membantu siswa membiasakan diri untuk mengevaluasi pengalaman belajarnya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah reflective learning, karena mampu mendorong siswa untuk memahami proses belajar, mengenali kekurangan dan kelebihan diri, serta merencanakan langkah perbaikan secara berkelanjutan. Nah, rekomendasi guru perlu menyediakan waktu khusus untuk kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Sekolah perlu mendukung penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa perlu dibiasakan melakukan evaluasi diri secara rutin agar kemampuan refleksi diri dapat berkembang. Penerapan reflective learning sebaiknya dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemandirian belajar siswa. Mungkin
Demikian pemaparan mengenai kasus rendahnya kemampuan refleksi diri siswa dan penerapan reflective learning. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.